Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa menghadiri salat Jumat berjamaah. Dan ini patut kita syukuri, yang mana beberapa pekan kita tidak bisa menghadiri salat Jumat, dan sekarang alhamdulillah Allah sudah izinkan kembali kita untuk mendatangi dan melaksanakan salat berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Faya ma'asyiral muslimin, betapa pentingnya bagi umat Islam mempelajari akidah yang benar. Betapa pentingnya bagi seluruh kaum muslimin untuk mempelajari akidah yang benar. Karena akidah yang benar itu merupakan pondasi dari agama yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di atas akidah yang benarlah dibangun seluruh amalan-amalan. Di atas akidah yang benar dibangun seluruh ilmu dan pemahaman, sehingga faman sahhat aqidatuhu, maka barang siapa yang benar akidahnya, maka akan benar juga seluruh amalannya. Maka sebaliknya, faman fasadat aqidatuhu, maka barang siapa yang rusak akidahnya, yang salah akidahnya, fasadat sairu amalih, maka akan rusak pula seluruh amalannya. Faya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu yang dibangun di atas akidah yang salah, maka tidak lain dia akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada kehancuran. Faya ma'asyiral muslimin, maka akidah yang benar yang tertanam pada jiwa seorang mukmin, yang tertanam pada jiwa kaum muslimin, dia sebagai penggerak di dalam seluruh kegiatan dan amalannya. Akidah yang benar akan mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya dasar-dasar akidah yang benar adalah akidah yang diambil di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kalian hendak mempelajari tentang akidah, maka ketahuilah sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat serta ulama yang mengikuti mereka dengan benar. Faya masral muslimin, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun untuk membenahi akidah mereka. Sehingga dengan akidah yang benar tersebut lahirlah generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'asyiral muslimin, oleh karenanya teruslah kita berusaha untuk mempelajari akidah yang benar. Tatkala kalian adik-adik di dalam kelas, tatkala pelajaran akidah atau pelajaran yang lain, berusahalah kalian semaksimal mungkin untuk memahaminya. Baik itu juga kepada masyarakat. Terlebih lagi tatkala menjamurnya amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjamurnya kesyirikan, maka lebih utama bagi kita untuk mempelajari akidah yang benar. Sehingga dengan akidah yang benar tersebut dapat kita terbentengi dari syubhat-syubhat yang ada di masyarakat, dan juga dapat kita menolak syubhat yang sedang terjadi. Faya ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa thamarah atau buah tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan serta asma wa sifatnya. Dan ini sangat penting. Tatkala seorang hamba dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini dan mengimani bahwasanya Allah lah yang Maha Pemberi rizki, Allah lah yang mengatur alam semesta, Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan nama yang sangat bagus, dan Allah memiliki sifat yang mulia, tentunya kita akan bergantung dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengimani tersebut, beriman kepada Allah, maka kita akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-hidayatu lil haq. Bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Allah akan berikan hidayah kepada dia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Surah Al-Hajj ayat ke-45. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala lahadil ladzina amanu, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Faya ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan, minimal di dalam sehari semalam kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali. Sebagaimana tatkala kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat kita dalam 5 waktu, minimal dalam 5 waktu kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tatkala kalian membaca ayat ini di dalam salat kalian, renungilah bahwasanya kalian benar-benar memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan berikan petunjuk tersebut. Betapa banyak orang tatkala berdoa kepada Allah dia dengan hati yang lalai, maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hamba-hambanya yang lalai. Oleh karena tatkala kalian berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim." Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal salih, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka memberikan petunjuk kepada mereka, biimanihim, disebabkan keimanan mereka terhadap Rabb mereka. Di tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian di antara samarah yang ketiga adalah al-hayatut thayyibah. Faya masrul muslimin. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan, barang siapa yang beramal amalan yang salih, amalan-amalan yang baik, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita, wa huwa mu'min, dan sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Faya masral muslimin, ketahuilah, tatkala kita mencari kebahagiaan, tatkala kita mencari ketenangan, carilah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan dapatkan ketenangan. Contoh, tatkala dihadapkan kepada musibah atau tatkala kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dia akan sadar bahwasanya orang yang beriman akan pasti diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bersabar dan menerima ujian tersebut. Nah, sehingga tatkala dia bersabar, wa idabtuliya sabar, apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Wa ida'utiya syakar, apabila dia diberi oleh Allah dia bersyukur. Maka inilah sikap orang yang beriman. Tatkala diberikan kenikmatan dia bersyukur, tatkala diberi ujian dia bersabar. Sungguh ini menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Kemudian buah yang ketiga adalah an-nasru minallah. Ketahuilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dalam surah Ar-Rum ayat 47. Ayat ini sejatinya menjelaskan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman, yaitu pertolongan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini khusus turun, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan berikan pertolongan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang beriman, akan kemenangan terhadap musuh-musuh orang yang beriman. Namun dalam ayat ini juga dapat kita pahami bahwasanya tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan pertolongan di dalam seluruh urusan yang kita lalui. Fa ma'asyiral muslimin. Kemudian di antara buah yang keempat adalah al-husulu 'alal barakah. Tatkala orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Dalam surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk suatu negeri atau penduduk sebuah desa amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakat, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, baik dari langit maupun bumi. Fa ya ma'asyiral muslimin, tatkala kita dilanda musibah berupa kekeringan atau terhalanginya rezeki-rezeki kita, bisa jadi hal tersebut disebabkan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga ambillah pelajaran dari musibah tersebut, kita kembali beriman dan kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tatkala kita kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Fa ya ma'asyiral muslimin. Kemudian tsamarah yang kelima, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bersabar terhadap musibah yang sedang dialami. Dia yakin bahwasanya musibah tersebut tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah suatu musibah yang terjadi dia terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang beriman dia akan sadar bahwasanya musibah yang sedang dia alami, bahwasanya sakit yang sedang dia alami, ini benar-benar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki yang sedang dia terima, itu merupakan benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali hanya bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Fa ya ma'asyiral muslimin, sadarkah Anda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga orang yang beriman dia akan sadar hal tersebut, maka dia akan selalu waspada dan selalu menjauhkan dirinya untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwasanya dimanapun dia berada pasti diketahui dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu bermawas diri, introspeksi diri. Jangan-jangan tatkala saya bermaksiat kemudian dicabut nyawa kita, naudzubillah. Jangan-jangan tatkala kita bermaksiat kemudian tidak diampuni oleh Allah. Jangan-jangan tatkala kita bermaksiat kepada Allah tiba-tiba kita tertimpa musibah, naudzubillah. Sehingga orang yang beriman akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Ingat,
Huwas Sami'ul Alim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui dimanapun hamba-hambanya berada. Kemudian di antara buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa al-khauf, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda orang yang beriman sekaligus buah dari keimanan seorang hamba. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah ya ma'asyiral muslimin, bahwasanya sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dalam sehari-hari kita tidak pernah bersyukur, atau bisa jadi kita dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Faya ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada hari Jumat yang mulia ini hendaklah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, maka berselawatlah kepada beliau. Faya ma'asyiral muslimin, tatkala kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat kita akan disampaikan kepada beliau dan Allah akan membalas 10 kebaikan dari salawat yang kita lakukan. Begitu juga pada hari Jumat ini kita bacalah surah Al-Kahfi. 6. Dengan membaca Al-Quran secara umum dan surah Al-Kahfi secara khusus, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah hal ini kalian sia-siakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.